sebenarnya hal ini sudah sering saya sampaikan, cuman tidak ada salahnya ketika kita mengulang, karena ilmu itu semakin sering diulang akan semakin nancep, semakin nancep. Makanya orang pacaran itu juga gitu, kalau sering apel itu cintanya makin kenceng gitu ya, tapi kalau jarang apel itu begitu ngapel udah lain gitu. Tapi bukan untuk ditiru, ini contoh klasik yang tidak untuk ditiru, terutama yang muda-muda ini ya. Jangan dijadikan fatwa, ini kata Pak Ustadz itu harus sering ngapel gitu, enggak, jangan. Ini fatwa sesat, kalau ditiru ya saya gak bertanggung jawab gitu ya. Jadi inti daripada kita bilang seperti ini, kalau menurut Syekh Nawawi Al-Kanbani di dalam kitab Nihayatus Zain, beliau mengatakan ada yal ahya lil amwat at-du'a wal istighfar. Dia orang yang hidup kepada yang mati, yang dimaksud itu yaitu doa dan istighfar. Artinya mendoakan kebaikan, mendoakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada doa kita tahlilan itu ad-du'a wal istighfar. Kalau almarhumah ini sudah beroleh tempat yang baik, semoga Allah angkat derajatnya yang lebih baik gitu loh. Karena kasih contoh ini, kalau kita itu masuk punya rumah di perumahan gitu ya, perumahan itu kan skalanya macam-macam. Satu BTN aja, satu rumah BTN itu ada yang di dalam gitu ya, ada yang di tengah, ada yang di depan. Otomatis nilai jualnya juga beda kan gitu. Ya, beda. Apalagi kalau kelasnya udah BTN sama klaster, ya udah beda ya. Kelas yang biasa ya, halaman sama residen itu udah cicilannya aja udah beda. Lihat cicilan aja udah beda. Kalau jangka waktu mungkin sama ya. Nah itu seribet. Jadi bukan berarti orang yang punya rumah BTN itu nggak baik, cuman akan lebih baik lagi kalau dia punya perumahan yang lebih eksklusif kelasnya. Lah kita juga mendoakan almarhum ini, kalau saya yakin mereka orang baik dan mereka juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah Allah ampuni dosanya, Allah terima kebaikannya, posisinya baik, dan kita doakan agar kebaikan itu semakin meningkat, Allah angkat derajat. Jadi kalau umpama nanti di surga itu kan luas, ada yang posisinya paling pojok jauh dari Rasulullah, belum tentu seminggu sekali, setahun sekali ketemu Rasulullah. Ada yang separuh perjalanan ke tempat Rasulullah, ada yang dekat dengan Rasulullah gitu loh. Jadi kalau kita ke stasiun itu ada yang aksesnya dekat, ada yang agak jauh gitu ya. Jadi sama-sama surga, tapi aksesnya juga akan berbeda. Lah akses ini juga mempengaruhi fasilitas. Makanya doa istighfar itu akan selalu kita panjatkan kepada almarhumah. Kenapa? Karena menurut Syekh Nawawi Syekh Nawawi Al-Kanbani meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tercantum di dalam kitab Nihayatus Zain itu, mal mayyitu illa kal ghariqil mughawwas, bahwa mayit ini tidak ada lain kecuali di dalam kubur. Mal mayyitu fil kubur illa kal ghariqil mughawwas, mayat di dalam kubur ini tidak ada lain kecuali seperti orang tenggelam al-mughawwas yang selalu meminta pertolongan. Orang ketika meninggal itu bagaikan orang tenggelam di lautan, dan tenggelam di lautan ini yang dibutuhkan itu bukan harta dunia, bukan mobil, bukan janji kamu tak umrohin tapi gak ditolongin, itu kan gak guna. Yang dibutuhkan itu pertolongan. Lah, pertolongan ini di dalam hadis tersebut dilanjutkan, mereka menunggu kiriman daripada doa anak, saudara, teman, keluarga. Fa idza yaltahiquhu kana
ahabba minad dunya wa ma fiha. Ketika anak, keluarga, saudara, teman memberikan doa, keluarkan air 1 gelas, ya Allah saya niatkan sedekah 1 gelas air untuk almarhumah Ibu Wahidiyah Munawwarah. Contoh dia, ini termasuk ngirim doa kepada almarhum. Punya uang gopek 2.000 masuk masjid, ya Allah semoga pahalanya sampai kepada almarhumah Ibu Wahidiyah Munawwarah. Belum 2.000, jangan lihat 2.000-nya, 2.000 ikhlas pahalanya gede, 20.000 ikhlas pahalanya lebih gede, 200.000 ikhlas lebih gede daripada udah gopek gak ikhlas kecil. Ya. Jadi yang penting itu nilai ikhlas dan jumlah. Semakin besar maka itu akan berpengaruh kepada almarhum. Semakin besar pertolongan kita kepada almarhum. Makanya doa itu bukan hanya sekedar Fatihah, bukan hanya sekedar tahlil. Jadi apa yang kita keluarkan, kita sedekahkan, kita berbuat baik. Sama kita ngirim orang tua, Bapak Jarwoto ngirim duit sama orang tua, terus diniatkan untuk hadiah pahalanya ini diniatkan untuk almarhumah, insya Allah nyampe. Dan itu sangat menolong banget kepada almarhumah. Dan itu lebih baik minat dunya wa ma fiha, daripada dunia dan segala isinya. Seandainya dijanjikan macam-macam nggak ngaruh. Yang penting itu doa itu. Dan sedikit yang kita berikan kepada orang lain, yang sedikit yang kita hadiahkan pahalanya untuk almarhumah, itu nilainya lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Kira-kira banyak nggak dunia dan isinya? Banyak. Orang kita umpama di alam Anda punya 3 rumah, udah kelihatan kaya ya. Punya 3 rumah ini, sentrek 1 baris. Udah kelihatan kaya, apalagi dunia dan isinya. Yang punya alam Anda siapa? Pak Taufik, wis kaya banget gitu loh. Itu baru sealam Anda. Kalau dilihat dari atas itu nggak kelihatan banget. Itu udah kelihatan kaya. Apalagi dunia dan segala isinya, itu lebih baik. Fatihah yang kita kirimkan kepada almarhumah itu nilainya lebih daripada dunia dan segala isinya. Masya Allah. Makanya sering-sering ya, hanya sering. Jadi doain orang tua itu nggak harus setelah sholat. Kapan saja, mau di mana saja, di atas motor kirim Fatihah. Agar sholawat, ya Allah pala sholawat saya kirimkan kepada ibu saya ya. Seperti itu. Insya Allah itu bermanfaat banget. Dan apakah ini yang jadi sekali lagi yang banyak dipertentangkan, terutama di wilayah alam Anda? Ini apakah iya pahala itu sampai kepada almarhum? Kan itu ya. Kita kirim Fatihah, apa iya sih sampai sih? Jadi ini orang-orang Mu'tazilah itu, Mu'tazilah itu ya kesininya keturunan jadi Wahabi. Nah, Wahabi Salafi itu keturunan daripada Mu'tazilah itu memang dari dulu, dari zaman sahabat itu memang luar biasa ngeyelnya. Nah, sampai kiamat itu nggak bakalan tobat gitu ya. Bakalan tobat, tetap harus ada. Karena itu sunatullahnya seperti itu. Mereka berdalil wa alaisa lil insani illa masa'a, bahwa apa yang orang hidup ini hanya memperoleh apa yang dia usahakan ketika dia masih hidup. Ketika meninggal ya udah selesai. Nah, hanya 3 perkara dia berdasarkan hadis Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yantafa bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ilmu yang manfaat, sedekah jariyah, dan anak yang soleh yang mendoakan. Selain itu, hal kata Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi di dalam karangan beliau mengatakan ajma'al ulama. Ini sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa doa yang disampaikan kepada almarhum ini akan sampai pahalanya.
Imam Syarafuddin An-Nawawi dan beberapa ulama, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gembongnya Wahabi, itu mengatakan bahwa pahala bacaan yang kita baca, sedekah yang kita keluarkan untuk almarhum, itu pahalanya sampai. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau guru daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini keturunannya murid-muridnya di antara Utsaimin, ya, Utsaimin, Saleh Fauzan, gitu. Mufti-mufti di Arab, di negara Mekah. Dan Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi ini mendasarkan fatwa beliau tentang sampainya pahala bagi orang yang meninggal, yaitu dengan firman Allah, faja'u min qablihim faqalu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ketika orang-orang muhajirin, orang-orang ansor datang, mereka mengatakan, ya Rabb, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami. Orang-orang yang telah beriman daripada kami itu ya mereka sudah meninggal gitu loh. Memohonkan ampunan. Itu boleh. Yang nggak boleh itu yang perlu digarisbawahi itu ketika kita berdoa, Allahumma ighfir jami'a dzunubahum ummat Muhammad. Ya Allah, ampunilah semua dosa umat Muhammad. Itu yang nggak boleh, ya. Ketika kita memintakan ampunan seluruh dosa umat Rasulullah, itu yang nggak boleh. Kalau ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka, itu boleh. Karena apa? Karena gini, logika yang dipakai oleh Al-Imam Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa ketika kita mendoakan jami'a dzunubahum, seluruh dosa mereka, maka neraka ini kosong. Neraka ini tidak akan ada isinya. Kenapa? Karena ketika orang-orang itu berdoa, maka pantang bagi Allah untuk menolaknya. Ya, ini perlu dipahami benar. Jadi ketika kita mendoakan orang-orang umat Rasulullah, umat Muhammad, ini diampuni dosa-dosanya semuanya, maka otomatis neraka ini akan sepi. Dan ini sunnatullahnya tidak jalan, itu loh. Jadi menghambat prosedur hukum ilahiyah, menghambat jalannya proses prosedur hukum ilahiyah. Makanya boleh kita memohonkan ampunan kepada almarhum, kepada semua orang, tapi tidak ke semua dosa-dosanya, ya. Tidak ke semua dosa-dosanya. Artinya Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah dosa mereka. Itu kehendak Allah. Mana dosa yang mau diampuni Allah, yang sebelah mana gitu loh. Mau yang sebelah pojok selatan atau yang pojok utara atau yang sebelah barat atau sebelah timur, yang kecil besar itu urusan Allah, hak prerogatif Allah. Dan ini kalau kita belajar hakikat gitu ya. Jadi kalau kita belajar hakikat itu jadi bahwa pada dasarnya apa yang kita lakukan seperti ini, tahlilan, doa, kirim doa dan lain sebagainya, pada hakikatnya itu semuanya sudah diatur oleh Allah. Karena kalau kita lihat banyak sekarang orang meninggal kasus COVID lah ya. Kita bawahi kasus COVID. Ketika kasus COVID ini dari pemulasaraan jenazah sampai terakhir ini banyak yang tidak ditangani oleh keluarga, bahkan kirim doa pun tidak. Bahasa tahlilan itu nggak ada gitu ya. Tahlilan itu nggak ada. Kenapa? Karena mereka takut semakin banyak yang meninggal di lingkungan itu, RT itu makin kecil. Nggak boleh kumpul-kumpul. Pak ini mau tahlilan, nggak boleh, khusus keluarga saja. Ya kalau ada keluarga lah, kalau adanya istri satu, anak bayi satu, yang mau diajak tahlilan siapa gitu loh. Yang mau nggak mau akhirnya nggak ada tahlilan. Ini hakikatnya, Masya Allah, ketika dalam kondisi seperti ini wabah terjadi, meninggal vonis COVID, kita masih diperbolehkan tahlilan. Ini bukan semata-mata secara syariat kelegowoan pemerintah lingkungan sekitar, ya Pak RT, Pak RW, tapi secara hakikat bahwa Allah ini memilih hamba-hambanya mana yang
akan didoakan dan mana yang tidak didoakan, mana yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan mana yang tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Paham sampai sini ya? Kita bicara hakikat seperti itu. Sama halnya ketika perang Uhud dulu zaman Rasulullah. Perang Uhud itu perang terbesar setelah perang Badar. Ini sampai Rasulullah itu mengatakan bahwa gunung Uhud ini kelak yang nanti ada di surga itu ya gunung Uhud. Saking tragedi yang terjadi, masya Allah. Artinya kekalahan umat Islam di Uhud ini luar biasa. Itu melihat bahwa dalam perang Uhud itu memisahkan antara sahabat yang cinta dunia dan sahabat yang benar-benar cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang masih mikirin dunia. Kalau kita kiaskan, analogikan ke sekarang itu, orang sudah divonis COVID skala lalu tapi masih mikirin dunia gitu loh. Jadi apa ya? Udah hampir sakaratul maut tapi masih mikirin dunia, masih ngitung dunia yang di sana itu. Jadi dalam perang Uhud itu sampai meninggal paman Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hamzah. Yang kemarin video sempat viral, masih utuh gitu ya, sudah 1500 tahun tapi jasadnya masih utuh. Itu cara syariat ya mungkin kekalahan umat Islam gitu ya. Tapi secara hakikat itu enggak. Secara hakikat justru itu adalah kemenangan umat Islam. Kenapa? Semakin banyak umat Islam yang terbunuh dalam syahid, berarti mereka semakin cepat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kita yang menyaksikan, yaitu jelas umat Islam kalah. Tapi bagi sahabat seperti Sayyidina Hamzah yang meninggal gitu ya, kira-kira senang nggak itu meninggal itu? Senang. Kenapa? Karena kalau diterus-teruskan di dunia bisa jadi yang tadinya sudah dicatat ahli surga bisa jadi balik ahli neraka gitu. Makanya udah diputus saja langsung jadikan syahid, akhirnya disambut oleh para bidadari masuk surga. Makanya Sayyidina Hamzah senang, mati itu senang gitu. Lah kitanya, teman-teman, sahabat-sahabat yang lain kehilangan luar biasa. Sampai Rasulullah juga kehilangan. Ya sama seperti kita punya tetangga Pak meninggal gitu. Menurut kita kehilangan luar biasa, terutama keluarga gitu ya. Keluarga jelas kehilangan, tapi bagi Allah ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Ini hakikat. Kita bicara hakikat ya. Bukan berarti ya, kita bicara hakikat. Artinya ketika kita itu ngaji berimbang antara syariat, tarekat, hakikat, maka kita akan menemukan benang merah. Artinya kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benang merah di sini sekali lagi hakikatnya Allah lebih cinta kepada almarhumah. Disinilah puncak finishnya almarhumah itu mencapai puncak kenikmatan, yang justru dari sinilah Allah itu akan mengangkat derajatnya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Dari sini paham ya? Artinya sekali lagi kita kelas balik, dari banyak kematian yang terjadi akhir-akhir ini, banyak yang tidak ditahlili dan hanya beberapa yang ditahlili. Mungkin nominalnya nggak sampai 20% dari seluruh kematian yang ada yang ditahlili. Kita bicara yang Ahlussunnah wal Jamaah, kalau yang meninggal itu orang-orang Wahabi itu ya kita nggak usah bahas itu ya. Itu keluarga yang biasa tahlilan nggak semuanya mengadakan tahlilan. Cuman mungkin kemungkinan sekitar 20% dari seluruh jumlah yang meninggal. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Allah memberikan satu pertolongan kepada kita, dilalahnya ya tetangganya nggak ada yang pada takut ya. Tahlilan ya, tahlilan menurut itu nggak ada yang takut gitu ya, nggak ada takut ya, masker biasa. Sebab CCTV di mana-mana, takutnya CCTV bocor, warga RT 3 nggak pada maskeran ya, karena ya Pak RT juga kasihan kan gitu. Jadi maskerannya kita itu justru menolong kekuasaan daripada Pak RT.
RT, kita kasihan sama Pak RT. Kalau warganya deblok, nggak senang sama Pak RT, ya mungkin nggak pada maskeran. Yang kena denda siapa? RT, warganya enggak, rakyat kecil itu nggak dapat hukuman apa-apa, ya. Tetap yang kena pimpinannya gitu ya. Makanya sekali lagi Pak RT harus berterima kasih kepada warganya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.